Saya punya prinsip, jadi kan orang banyak tanya kenapa saya mau jadi kaya. Iya. Uang tuh, ya contoh seperti Pak Helmi sekarang. Pak Helmi udah punya semua yang Pak Helmi impikan gitu kan. Fungsi uang tuh buat orang seperti kita tuh udah nggak banyak, Pak. Sisa waktu kan kita punya. Waktunya mau dipakai untuk apa? Jadi saya selalu prinsip kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Saya cuma mau push manusia ke trajektori yang lebih baik. Jadi kalau misi hidup saya pengen manusia itu jadi spesies yang lebih canggih lah, lebih baik dan lebih canggih. Tapi stepnya apa? Mungkin ada Elon Musk yang mau kayak bawa kita ke Mars. Saya tuh nggak punya cita-cita yang terlalu begitu lah. Saya start simple yang dari bisa saya lakukan. Menurut saya edukasi, Pak. Edukasi itu kalau dibenahin ya bisa benah semua, beres semua. Jadi kalau saya mau majuin manusia, saya harus majuin edukasi dulu. Edukasi majuin, energinya juga dimajuin. Gila loh, Tim, gue kayak ngomong sama orang tua banget loh ya. Umur 25 ya? 24. 24 ya, lo lahir tahun persis 2000, tahun? Persis 2000. Iya. Dari mana sih dapat? Dari experience ke apa? Dari baca, sekolah lo juga nggak tinggi-tinggi amat, sorry ya. Lo memang nggak tinggi, saya keluar sendiri. Tapi IP-nya tinggi sih waktu. Saya keluar. Belajar sendiri, otodidak? Otodidak, saya belajar sendiri. Saya belajar untuk jadi orang yang penasaran sih dulu. Jadi saya penasaran dengan banyak hal. Curiosity-nya yang dia. Ya, jadi saya buku juga termasuk, Pak. Saya telan buku tuh investasi yang Warren Buffett doang ya. Itu mungkin Buffett tuh puluhan tuh. Kayak tentang dia doang tuh udah puluhan bukunya. Kalau pelajarin semua. Investment ya mungkin ratusan kali ya kalau investment. Tapi gabungan tentang investment saya juga suka belajar kayak banyak sih. Saya buku-buku belajar di luar investment juga banyak. Saya penasaran dengan banyak hal tentang influence, tentang manusia, psikologi, tentang banyak yang saya pelajari. Bukan hanya tentang investasi ya? Bukan, karena sebagai seorang investor yang hebat harus bisa melihat tren dunia secara global. Kayak tadi, kan nggak banyak orang melihat transisi renewable ini. Perlu kepekaan ya kan? Betul. Dengan jadi investor yang baik itu perlu kepekaan. Contohnya, kenapa saya beli Bitcoin? Karena itu menurut saya cuma aset terbaik. Saya itu bukan diehard pencinta kripto. Saya kalau ada investasi yang bisa ngalahin Bitcoin, saya pindahin duit saya. Tapi kalau gue kan akuntan, saya finance bank, S2 akuntan. Tapi saya agak ragu-ragu, malah belum bermain. Karena saya melihat nggak ada underlying-nya, Tim. Underlying-nya adalah energi, Pak. Energi sebesar 18 reaktor nuklir dan 733 exahash. Ini untuk Bitcoin? Ini untuk Bitcoin. Jadi, underlying adalah energi yang dipakai untuk menciptakan Bitcoin itu sendiri. Jadi fisik kan ada tambang-tambangnya. Ya. Yang nomor mining, ya. Top 10 di dunia tuh konglomerat di sini. Saya main tambang ini. Jadi tambang-tambang ini adalah yang menjaga energinya Bitcoin. Dan ini lebih kuat dibanding semua militer Amerika, lebih kuat dibanding negara manapun. Gak ada yang bisa matiin, Pak. Itu fundamentalnya itu. Kalau tanya siapa yang jaga Bitcoin, ini penambang-penambang ini. Itu ada yang bikin di ujung Finlandia, ada yang bikin di ini nggak bisa dimatiin, Pak. Karena bisa dimatiin. Karena kalau satu mati, saya akan lebih pengen nambang karena lebih menguntungkan secara ekonomis ke saya. Jadi kalau satu mati akan ada satu yang nge-backup. Ini kayak ular dipotong satu dia tumbuh dua, potong satu tumbuh dua, nggak bakal bisa. Jadi ini nggak bisa di stop, Pak. Jadi kalau mau cari investasi paling menguntungkan, cari yang semua orang butuh, tapi semua orang belum mengerti dan nggak bisa di stop.